Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ringan langkah menuju tempat thalabul ilmi, dan yang paling berharga adalah Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada paduka alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema janji-janji Allah yang tentunya akan ditepati ketimbang janji manusia, apalagi janji-janji setan. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 152. Surat 3 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izni. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sadaqallahul azim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu, tapi telah membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang mendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang mendaki akhirat. Kemudian Allah memainkan kepada mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah memberi karunia yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallah. Mari kita simak tafsir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi segala apa yang telah dijanjikan kepada hamba-Nya yang beriman, di mana mereka telah sampai kepada suatu tahap kemenangan dengan menghancurkan kekuatan musuh yang jauh lebih banyak jumlah dan persiapannya. Tetapi karena mereka kurang sabar, kurang patuh, dan kurang disiplin, yaitu terhadap komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan agar setiap regu, terutama regu pemanah, jangan meninggalkan tempatnya masing-masing sebelum ada perintah. Tetapi banyak di antara mereka yang melanggarnya. Bahkan mereka berselisih karena menghendaki harta duniawi, yakni mengejar harta rampasan perang, ghanimah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Musuh kembali menjadi kuat karena telah merebut tempat-tempat strategis. Akhirnya kaum muslimin menjadi lemah sehingga mengalami penderitaan
disebabkan perbuatan dan tingkah laku mereka sendiri. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan, kesabaran dan kedisiplinan mereka. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan apa yang telah terjadi dan mereka telah menyesali kesalahan-kesalahan itu, dan Allah telah mengampuni mereka karena Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir menguraikan apa yang dimaksud dengan janji Allah yang disebutkan dalam ayat ini, yakni yang pertama, janji Allah akan menolong kaum mukminin dalam perang Uhud dengan mengirimkan bantuan sebanyak 5.000 malaikat kalau mereka sabar dan bertakwa. 2, janji Allah akan memberi kemenangan yang disampaikan oleh Nabi kepada regu pemanah selama mereka tidak meninggalkan tempatnya. Tetapi rupanya banyak yang meninggalkan tempat. Yang ketiga, janji Allah akan menolong setiap orang yang beriman, yang bersabar dan bertakwa, yang banyak disebutkan dalam beberapa ayat dan surat dalam Al-Quran. Tentunya kalau kita perhatikan 3 pendapat tersebut tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya, hanya tinjauannya dari segi yang berlainan. Pendapat yang pertama meninjau dari segi historisnya, yaitu hubungan ayat 152 ini dengan ayat 125-nya. Pendapat yang kedua meninjau dari segi kenyataan historis tentang pelanggaran mereka terhadap taktik perang yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Pendapat yang ketiga meninjau secara umum karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang beriman, orang yang sabar dan bertakwa kepadanya. Jadi janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi ketika orang-orang yang beriman sabar, maka akan mampu mengalahkan, akan mampu mengalahkan 20 orang bisa mengalahkan 200 orang jika mereka sabar. Tentu sabar di sini ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bahwa janji Allah tidak akan menyalahi ketika syarat-syaratnya itu dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Namun ketika tidak sabar, nah itu ya, melihat harta duniawi, tentu yang terjadi adalah kelemahan. Yang terjadi adalah sebagaimana di perang Uhud. Ya, ayat ini menyatakan tentang bagaimana perang Uhud terjadi sehingga kaum mukminin terjadi kekalahan. Padahal Allah telah memberikan janji yaitu kemenangan, akan tetapi mereka tidak sabar karena dengan adanya ya iming-iming duniawi. Nah, tentu sekarang pun demikian. Ketika orang-orang yang beriman disibukkan dengan aliyah dunia, gitu ya, maka tentu akan menjadi kelemahan ketimbang kekuatan akidah yang diperkuatnya. Sebab janji Allah itu ya, tidak akan pernah meleset. Ketika Allah berfirman dalam Quran surat 8, surat Al-Anfal, ayatnya 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibuna mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar. Niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ya, sadaqallah. Ini termasuk janji Allah dengan syarat ya orang yang berimannya sabar. Gitu. Kita simak kembali tafsir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya agar mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berperang menghadapi musuh dalam peperangan. Ya. Tentu kondisinya ketika diserang dalam peperangan, maka kobarkan. Ini orang mah perang jeung naon jeung hawa nafsu urangnya. Ya, ayat ini tentu berlaku ketika di situasi di peperangan seperti di Palestina. Ya. Nabi melaksanakan perintah ini dengan mendorong para sahabat radhiyallahu anhum untuk maju berperang seperti dalam menghadapi perang Badar. Meskipun jumlah tentara kafir Quraisy dari Mekah sangat banyak dan perlengkapan mereka lebih baik, tetapi Nabi mendorong orang-orang yang beriman dengan mengatakan, Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Qumu, bangkitlah kamu semua. Maju ke medan perang yang menyediakan surga yang luas, seluas langit dan bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kekuatan pasukan kaum muslimin yang benar-benar beriman dan penuh tawakal kepada Allah akan dapat mengalahkan kekuatan musuh. Meskipun 10 kali lipat banyaknya. Andai kata pasukan kaum muslimin hanya terdiri dari 20 orang prajurit saja, mereka akan mampu mengalahkan pasukan musuh yang terdiri dari 200 orang. Tah eta jang di Allah teh upami syaratna dipenuhi ya. Jika mereka sabar. Jika pasukan mereka terdiri dari 100 orang, mereka dapat mengalahkan pasukan musuh yang terdiri dari 1000 orang.
Demikianlah seterusnya. Setiap prajurit Allah dapat mengalahkan 10 musuh. Ini adalah satu perbandingan kekuatan yang tidak ada taranya dalam sejarah. Karena cara peperangan pada masa itu bukan seperti peperangan pada masa sekarang. Peperangan pada masa sekarang sangat tergantung kepada kekuatan persenjataan dan kesempurnaannya. Pasukan yang kecil, jumlah orangnya yang dilengkapi dengan senjata modern yang ampuh, dapat saja dengan mudah mengalahkan pasukan besar, tetapi hanya mempunyai senjata biasa saja. Peperangan pada masa itu benar-benar dengan mengadu kekuatan dan kecakapan, karena alat-alat perang yang digunakan boleh dikatakan sama macam dan mutunya. Tidaklah mungkin rasanya suatu pasukan kecil akan dapat menang atas pasukan besar yang jumlahnya 10 kali lipat. Tetapi inilah yang ditegaskan Allah atau diperintahkannya kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Mereka tidak boleh merasa gentar dan takut menghadapi lawan yang berlipat ganda, karena mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mencari harta benda duniawi dan kemegahannya. Tetapi mereka adalah tentara Allah yang berjuang untuk membela kebenaran. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimah-kalimah Allah, dan untuk kejayaan agama yang telah diridhoinya. Bila mereka gugur dalam pertempuran, mereka akan mati syahid. Balasannya di sisi Allah tidak ternilai besarnya. Lawan-lawan kaum muslimin adalah orang-orang kafir yang hanya ingin mempertahankan kedudukan, pangkat, dan harta benda. Mereka tidak mempunyai tujuan hidup yang tinggi dan mulia, karena mereka tidak percaya terhadap Allah yang Maha Esa dan tidak percaya kepada hari kebangkitan. Hidup mereka adalah untuk berbangga-bangga dan mengutamakan harta benda belaka. Adapun orang Yahudi di Madinah meskipun percaya kepada Allah yang Maha Esa, tetapi mereka tidak dapat lagi melihat kebenaran karena mata mereka telah disilaukan oleh kesenangan duniawi. Mereka ingin hidup kalau dapat 1000 tahun. Mereka telah karam dalam dunia kebendaan, tidak dapat luput dari sifat loba dan serakah. Kedua golongan ini benar-benar telah sesat dari jalan yang hak, tidak dapat lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka tidak tahu lagi jalan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang dengan sifat demikian ini, bila dihadapkan kepada pertempuran yang dahsyat, mereka akan lari tunggang langgang karena lebih mengutamakan hidup daripada mati. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman karena mempertahankan akidah, mempertahankan kebenaran, mempertahankan li'ilai kalimatilah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, dan ya al-izzah, harga diri orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman mempunyai tujuan yang mulia, dan ya ketika mati pun mati syahid. Karena orang-orang yang kafir tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah karena tidak mengimaninya. Nah, sehingga di dalam Quran surat 59, coba diperhatikan surat 59, surat Al-Hasyr ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
Shadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Sesungguhnya kaum muslimin itu di dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Nyata dah, ya, di peperangan Palestina ada sieun itu orang Israel teh, nyata nama sieun. Tidak mau face to face mah sieun itu. Wanita teh nya pa jauh-jauh we. Ya. Sieun itu udah jelas ya. Bahkan ayat 14-nya ya. Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu. Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok tuh, sieun. Nyumput dah sebenarnya mah sieun. Atuh ari orang yang beriman mah wani sote da memang jelas gitu nya. Maut oge surga ta, wabil akhirati hum yuqinun tadi dinya. Ari mereka apa yang diimaninya? Gua tuh loba kasieun. Permusuhan antara sesama mereka adalah lebih hebat sebetulnya. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Itu qaumun la yafqahun. 13 ayat 14-nya qaumun la yaqilun. Karena mereka kaum yang tidak mengerti, karena mereka kaum yang tidak memahami. Yafqahun, yaqilun samanya. Yafqahun mah faham, yafqahun memahami, yaqilun tidak punya akal, tidak mempergunakan akalnya. Artinya mereka hanya ya cinta terhadap kebendaan duniawi saja. Nah, sedangkan umat Islam sekarang di apa? Ya, didorong untuk dikapitalkan katakannya, terus digerus untuk mencintai dunia. Maka kata Nabi, sayati zamanun, akan datang suatu saat, suatu zaman di mana umat Islam itu seperti makanan, pada ngarebutkeun. Kemudian jumlah mereka apakah ya Rasulullah jumlah mereka sedikit? Banyak. Kenapa atuh cenah bisa diperebutkan seperti itu? Karena mereka kata Nabi semuanya hampir ya mayoritas terjangkit yaitu penyakit al-wahnu. Para sahabat bertanya, ma hiyal wahnu ya Rasulullah? Ma huwal wahnu ya Rasulullah? Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Al-wahn itu apa? Kata Nabi, hubud dunia, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, otomatis takut terhadap mati. Berarti dengan hadis itu saja, lamun ayeuna urang masih kena sieun ku maut, berarti mafhumna ya memahaminya, berarti masih kena cinta dunia. Ketimbang itu orang siap untuk ya pulang ke negeri akhirat. Masih betah. Ya. Meninya aduh orang teh menisiun gitu ya. Ya mudah-mudahan ketika Quran terus dibacakan teh semakin kuat keimanan, semakin kuat keyakinan kita terhadap negeri akhirat sehingga ya ketika menghadapi kematian teh enjoy gitu ya. Ya, cuma atoh malahnya Allah eta can tepi ka dinya nya. Aduh. Nu puguh mah magabari gede keneh ping mau teh asa keur batur we ulah urang. Ulah urang mah ulah. Keur batur we mau teh. Halo ya Allah ya Rabbi. Ya itulahnya hikmah kita ngaji teh kan untuk mengingatkan ke negeri akhirat kan gitu nya. Bahkan kan kemarin sudah dibahas bahwa ilmu yang tinggi
akhlak yang tinggi, perbuatan-perbuatan yang tinggi itu adalah ya senantiasa mengingatkan manusia ke negeri akhirat kan gitu. Ya da akhirna mah setinggi-tingginya ilmu angere gitu bakal balik ke akhirat gitu maksudna mah. Ya, setinggi-tinggi perbuatan pun angere baliknya ke akhirat gitu. Setinggi-tinggi akhlak ya akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan itu. Sesungguhnya dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, inilah ayat yang memang Rasulullah SAW pada waktu itu mengubarkan semangat berperang karena memang janji Allah la yukhliful mi'ad. Aduh can tepi kadi kapal bahdinya mah keur urang mah gitu. Ngarap-ngarap janji Allah teh ari keur susah we hayang senang. Salat tahajud, salat duha, ameh naon? Heueuh cenah ameh menang rezeki. Jadi orang mau upami salat tahajud getol, saum sunat getol, salat duha getol, aya kahayang. Nya teh hayangna duniawi deui. Ari kitu mah kitu nya. Jadi berarti kudu kumaha atuh hate urang teh kan kitu nya. Nya berserah diri teh atau saya kumaha Allah penting mah urang mah salat tahajud lillahi taala kan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat duha karena Allah gitu henteu sugan we salat duha wae teh blak. Kitu nya blok katanya aya rezeki nu teu disangka-sangka. Mohon Pak. Pandoana ge Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal ismatuka wal qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Gusti lamun seug mah rezeki ti langit turunkeun buru-buru. Ya. Nah, wa in kana ba'idan fa'inahu. Jika memang jauh itu deketkeun Gusti. Tapi memang teu salah. Ari barang pertama da kudu gitu kan. Cuman bisi pangintennya ngagejelig ibadah urang teh hanya karena duniawi. Kengeng teh ari kitu nya kengeng. Da ayatna ge mintalah cenah kitu nya maka akan aku beri. Nya ud'uni astajib lakum. Baik urusan dunia cenah nya pan wabihi nasta'inu ala umurin dunia wadin dan agama nya nasta'inu kan gitu wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin karena itu sok dianggo mukadimahnya alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin ngan panginten ulah condong itunya ngan seukur dunia we sehingga meureunana jadi kieu sehingga ketika hapeun we salat teu dibere dunia eureun salatna teh kitu maksudna mah meureun nya pundung naon cenah tahajud ku tahajudna duha ku duhana anger we sangsara eureun eta oh berarti karena dunia. Atana pikir diijabah ku Allah teh salat duha salat tahajud beunghar eureun tanggeus beunghar teh da geus cenah bebeunangan kitu nya da geus bebeunangan. Nah demikian pun ketika dihadapkan dengan ujian peperangan seperti orang Palestina tentu ini akan menjadi ya ujian yang terberat, yang terbesar. Di cut dulu, ya kita sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita lanjutkan kembali. Jadi dari
pengertian janji Allah kepada orang-orang yang beriman ketika syaratnya terpenuhi. Maka ketika syaratnya itu tidak terpenuhi, maka janji Allah tidak akan didapat. Jadi sabar. Maka kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran kisah tentang peperangan antara Talut dan Jalut, sehingga Talut pun diperintahkan oleh Allah untuk memohon kesabaran. Rabbana afrig alaina sabro. Karena sabar itulah yang akan menjadi syarat bagi janji Allah. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 249, 250, 249, 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني ومن لم يطعمه فمني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة يظنون أنهم ملاقو الله كم من قليلة
qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Sampai 251 artinya seayat ewang. Tapi mereka minumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Salih dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan jauh dan bala tentara. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dan Allah berkata orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. 251-nya. Shadaqallah. Ya. Di dalam tafsirnya, tatkala Raja Tolut keluar membawa tentaranya berperang melawan orang-orang Amalek, beliau memberi petunjuk lebih dahulu tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami, yaitu bahwa mereka nanti akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai yang mengalir di padang pasir. Beliau memperingatkan bahwa sungai itu bukan sungai biasa, tetapi sungai untuk menguji mereka, siapa yang teguh imannya dan siapa yang akan tergoda. Beliau berkata, siapa yang minum dari air sungai itu, maka bukanlah ia termasuk pengikutku. Dan siapa yang tidak minum, maka ia adalah pengikutku, kecuali minum sekedar seciduk tangan saja. Diriwayatkan bahwa ketika Bani Israel melihat tabut telah kembali, mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa mereka akan mendapat kemenangan. Karena itu mereka segera mempersiapkan tentara untuk berperang atas petunjuk dari Raja Tolut. Maka yang boleh ikut perang itu hanyalah laki-laki yang masih muda dan sehat badannya. Tidak diperkenankan seorang yang sedang membangun rumah tetapi belum selesai, atau seorang pedagang yang sedang sibuk mengurus perdagangannya, dan tidak pula laki-laki yang mempunyai hutang, dan tidak pula pengantin yang belum berkumpul dengan istrinya. Dengan seleksi demikian, maka Raja Tolut dapat menghimpun 80.000 tentara yang dapat diandalkan untuk berperang. Oleh karena pada waktu itu mereka berangkat itu adalah musim panas dan perjalanan amat jauh melalui padang pasir. Allah. Maka mereka memohon agar
Di tengah perjalanan diberi kesempatan minum dia dari sungai. Maka sebagian besar tentara itu tidak menghiraukan peringatan Raja Talut. Mereka minum sepuas hati dari air sungai itu. Dan ada pula yang minum hanya seciduk tangan. Dan sedikit sekali yang tidak minum sama sekali. Jadi diuji tak. Maka ketika Raja Talut dan orang-orang yang beriman telah menyeberangi sungai itu untuk melangsungkan jihad fisabilillah, maka berkatalah orang-orang yang telah minum itu, geus teu sanggup orang teuing. Alah, itu da molekeun ngalekik beuneu nya bakat tengku panas, haus, pugu atuh aya cai, wah leguk we. Kalikiban. Nya atuh dari seueur-seueur teuing mah. Makanya kan menjadi non. Sok terjemahkan tak kali kiban. Subhanallah. Nah ini sebetulnya gambaran juga ya bagi orang-orang yang beriman. Kan katakan ya sungai itu pun aya nama lah bisa jadi ya tadi itu ya sumber rezeki gitu, sumber kehidupan. Kan banyak yang terjebak gitu nya. Dengan sungai itu. Pokoknya mah mak we. Suara ngalang gedai. Banyak kan ujian dunia teh gitu. Coba upami seciduk saja. Kan kata Raja Talut ya gitu. Siapa yang minum bukan golonganku, tapi yang tidak minum berarti golonganku. Karena memang didinya panginten da ujian anak. Orang-orang yang telah minum itu kami tidak sanggup pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jalut itu adalah seorang yang besar tubuhnya dan menjadi raja bagi orang-orang Amalik. Ucapan demikian itu tidak menakutkan tentara Talut yang beriman, yang berkeyakinan akan menemui Allah pada hari kiamat dengan penuh keteguhan hati. Mereka berkata, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, sebab Allah menyertai orang-orang yang sabar dengan pertolongannya. Jadi janji Allah teh bakal datang lamun salalaman. Tapi da geuningan teh sabar ningali. Tadi kan ketika tentara pemanah yang seharusnya diam, itu kata Nabi, diam, standby di sana. Wah, pugo tuh ketika kalah kan, gitunya, ada ikut komando Rasul. Kucar kacir tah musuh teh meninggalkan untanya, meninggalkan kudanya, meninggalkan wah gonimah. Itu dunia kan, itu. Maka ayat tadi kan sudah Al-Anfal bahwa di antara kamu ada yang menginginkan dunia dan di antara kamu pun ada yang menginginkan akhirat. Tah lolobana mah teu karuat gitu. Ya sama urang teh da berjuang menuju hirup dina kahirupan teh berjuang. Meureunnan upami dibandingkeun mah ayeuna teh urang teh perang teh jeung hawa nafsu. Aya anu hayang muk kana dunia teh nepikeun ka pokona mah nya tunggul di parud, catang di rumpak. Wah, pokona mah disikat teh nu penting mah bebeunangan gitu kan. Ada yang menahan diri karena apa? Karena dia yakin ada perhitungan akhirat. Dia yakin akan menemui Allah kan gitunya. Jadi orang yang beriman, yang berkeyakinan akan menemui Allah pada hari kiamat dengan penuh keteguhan hati, mereka berkata, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Tadi teh nyambung deui ka surat 8 teh tadi. Ketika ada 20 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang.
100 orang akan mengalahkan 1000 orang. Maka janji Allah akan didapat ketika syaratnya itu diperoleh. Sabar, syaratna teh dah anggar hese. Anggar hese. Panginten urang oge lamun ditakdirkeun kitu nya seperti mengikuti Raja Jalut kitu nya keur haus da pasti urang mok dirinya. Ya. Kecuali yang memang keteguhan hatinya. Wah, ikut perintah, sok teu nanaon. Hanya seceduk. Dari mana-mana ge moal wareg atuh. Nah, eta. Maka ada yang mengibaratkan air itu kan ibarat dunia, sok we. Ya. Secukupnya saja. Teu bisa hayang loba, hayang beunghar sararea oge. Hayang calalair. Geus teu cair makan bingung kan karulan we tuluy. Teu cair-cair. Oh, maning ayeuna harese kana pencairan teh. Seut alah. Nah, sehingga ya para tentara ketika Raja Tolut beserta tentaranya telah berhadap-hadapan dengan Raja Tolut dengan Raja Jalut dan tentaranya dan menyaksikan betapa banyaknya jumlah musuh. Alah. Dan perlengkapan yang serba sempurna. Mereka berdoa kepada Allah. Allahumma rabbana afriq alaina sabra angga saya mah kudu sabar we mah. Rek balik deui piraku. Mereka berdoa kepada Allah agar dilimpahkan iman ke dalam hati mereka, kesabaran dan tawakal kepada Allah, dan agar Allah menolong mereka mengalahkan musuh-musuhnya yang menyembah berhala itu. Nah, jadi dari kisah Tolut dan Jalut ini, di antaranya adalah ada pasukan yang namanya Daud. Jadi Nabi Daud teh tentaranya Tolut. Jadi kisah nanti berlanjut. Jadi Nabi Daud, ya Nabi Daud diangkat menjadi nabi, kemudian diberikan kitab Zabur. Nah itu dina tafsirnya ya dalam kisahnya berlanjut sampai ke Tolut teh gara-gara ayana Nabi Daud teh nya menangan wae gitu. Wah, sehingga Allah karuniakan kepada Nabi Daud tiasa ngadameun baju besi dan sebagainya kan. Wah, cerita nanti. Tah sampai ke anu tadinya raja dan tentara itunya. Kemudian kusabab menangan wae timbul syirik. Aya mitoh bahkan ditikahkan. Gitunya. Jalut teh menikahkan putrinya kepada Nabi Daud. Gitu. Jadi mitoha. Mitoha. Tolut teh, Raja Tolut teh jadi mitohana Raja Nabi Daud. Tak kusabab Nabi Daud teh haban weh gitunya hebat teh berprestasi syirik eta nu jadi mitoha. Wah, cenah jadi leungit pangaruh ka raja teh kusaku Nabi Daud. Itu. Sampai ada rencana untuk mematikan Daud mitoha tah. Diuji deui. Diuji. Jadi saling menguji we gitu, diuji deui. Nah, akhirnya Raja Tolut ini ada perencanaan untuk membunuh kami nantu. Kusabab naon diuji deui ku naon? Ku syirik teh ya, iri dengki. Wah, cenah euy. Jadi naon? Jadi maranut ka Daud ieu da kusabab Daud meunangan wae. Nah, makanya ketika ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an
melihat panglima perangnya adalah Sayyidina Khalid bin Walid, menang-menang wae pokoknya mah lamun dipimpin ku Khalid bin Walid menangan tuluy sampai diberhentikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab teh. Panglima diberhentikan padahal keur jaya-jayana gitu. Kan ngahulengnya kunaon dieureunkeun itu urang teh menangan wae. Ya, diberhentikan oleh sang khalifah. Kemudian otomatis kan penasaran, apa salahku? Pan urang teh menangan wae kunaon beuti eureunkeun? Apa kata Sayyidina Umar? Aku takut nanti orang-orang akan menganggap bahwa pertolongan eueuh cenah. Pertolongan Allah itu tidak ada kecuali kamu. Jadi kan bisa jadi pasirikan. Jadi musyrik engkena. Tuh cenah. Nya lamun eueuh Khalid bin Walid mah urang mau menang. Lain, kemenangan itu dari Allah. Ah hebatnya. Tadi dinya mah sadar we seorang panglima teh nya. Oh, ya. Menangna perang mah lain ku urangnya, lain ku Allah, mana mah perantara. Ah eta mah sadarnya. Pan wah jarang atuh mun ayeuna panglima ayeuna mun diturunkeun. Ah apa? Nyega jigana pasukanana sina merangan anu ieu nya. Tah itu teh kan ujian. Bahwa setiap peristiwa itu pasti ada ujiannya. Nah, gitu. Jadi ketika Raja Tolut memenangi Jalut, menangna ku saha? Syariat nama menang nama ku Daud gitu. Bari Nabi Daud teh di naon? Usiana teh masih sangat muda. Mun ceuk urang mah budak ngora gitu. Tapi bisa beunang. Anu tadina Jalut tadi kan tinggi besar orangnya pokoknya mah tos lah raja anu mau bisa dikalahkan justru eleh ke budak. Nah eta diuji muncullah Daud cenah sampai kayak ku Allah diberikan kenabian ya, diberikan kitab Zabur kepadanya. Jadi pasirikan oge ku mitohana. Itu teh naon istilah nama mengandung pelajaran bahwa jadi setiap apapun pasti eta teh sok aya iri dengki sok di kantor gitu aya we nu ngewalo. Begitu naik pangkat wah kan itu nya. Urang payu dagang wah bawa ieu make naon kan gitu. Nu sarerik teh aya eta teh. Bawa pan aya naman nu cicing di imah oge cen jug-jug ngabangun 3 tingkat we wah nyegik di mana padahal saon len itu sok suudon wae jelema tinu palebah naon tinu palebah dunia gitu ya. Itulah barangkali yang disebutkan tadi ya, sebuah sungai yang menjadi ujian. Barang siapa yang meminumnya maka bukan dari golonganku. Ya, kecuali orang-orang yang seceduk saja. Ya, meureunna upami ala kadarnya lah. Da urang ge kitu meureunnya. Jika kita punya jabatan dihadapkan dengan proyek anu bakal jadi bati urang teh miliaran. Cair pokoknya mata dirinya pasti kagoda ya kan dulungan orang oge cenah geuningan di kota 800 juta pirage cenah gitu pada hacing atuh cenah jabatan geus genah tos raos atuh kabita keneh ku 800 juta muhun upami pasiekeun bubur sabaraha rodaeun atuh 800 juta gitu nya. Eta. Jadi ternyata diuji kesabarannya itu dengan aliyah duniawi. Kebanyakan dengan diuji dengan dunia itu salah sabar. Oh. Ketika di suatu
di satu tempat lah katakan ya. Yang awalnya ya iya mah ibarat gitu kan. Kalau diibaratkan anak kecil ketika teu aya naon iming-iming mah baru teh aman. Gitunya. Tapi begitu aya nu merewe tah parabot. Kan gitu. Begitu aya dunia we. Setah jadi rame teh budak teh nepi ka aya ceurik gara-gara teu kabagean. Nah, tadi nama aman araranteng. Begitu aya we dibere. Itu terjadi di mana-mana. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, kemudian harta rampasan perang itu dibagikan ke orang-orang Ansor. Muhajirin ngaraloho pepelong-pelong hanya Nabi kitu caranya. Urang capek berjuang nah dibikin ka itu. Daya. Tah gara-gara dunia, Pak. Itu sampai ke protes kan. Ya Rasulullah. Kita capek sarua milu berjuang. Tapi nah dipasikeun ka itu. Apa kata Nabi? Mereka hanya mendapatkan harta. Sedangkan engkau wahai para muhajirin mendapatkan Rasul. Rek yang harta rek yang Rasul. Oh, yang Rasulullah. Ya, tapi anger teu puas ari nu cinta dunia mah. Aing mah Rasul mah gara-gara teh ateu. Aing mah dibikeun ka batur. Sabab naon dunia mah? Dunia mah bedas, itunya tarik, eta teh dunia. Cek abdi ge. Nu kabagian daging kurban jeung teu kabagian pan rame. Langsung karario. Anu tadi nama aman. Tapi begitu kita ramenya. Dunia ujian. Jadi dari kisah Raja Tolut dan Jalut ini oleh Allah diberikan apa? Oleh Allah diberikan kisah ini untuk pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diuji dengan duniawi. Maka kan ayat 251-nya kemudian tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, biiznillah, walaupun kekuatannya sedikit, bayangkan kusabab salah labar. Nah, dalam peperangan itu Nabi Daud yang juga ikut berperang berhasil membunuh Raja Jalut tuh, dibunuh lagi ku Jalut. Sebelum terjadi peperangan yang dahsyat itu, Raja Jalut yang tubuhnya sangat besar dan tinggi dan memakai baju besi dengan penuh kesombongan menantang untuk melakukan perang tanding seorang lawan seorang. Dari pihak Bani Israel sendiri tidak ada yang berani tampil ke depan untuk melayani tantangan itu, maka datanglah seorang pemuda pengembala kambing yaitu Daud yang kemudian menjadi nabi itu. Pengembala kambing, dan beliau menyatakan kesediaannya untuk menghadapi Raja Jalut. Ternyata yang dipergunakannya hanya sebuah alat pelempar batu yang selalu dipergunakan untuk melindungi kambing-kambingnya, bisa jadi pakai ketepel meureunana. Cek budak teh ku urang ketepel. Peletakan we ieu pisan meureunana. Aduh. Otak tong saromong nu galade teh gitu tah. Katapel we tah panona. Ternyata yang dipergunakannya hanya sebuah alat pelempar batu yang selalu dipergunakan untuk melindungi kambing-kambingnya dari serangan serigala. Karena Raja Jalut ini memakai baju besi, maka sukar sekali ditembus badannya dengan batu. Karena itu Daud dengan kepandaiannya membidik lubang di antara dua matanya. Ya panona, semua salah. Ya, yang
kedua matanya sebagai sasarannya. Ternyata lemparan beliau tepat mengenai sasaran sehingga Raja Jalut pun roboh seketika itu karena dahinya ditembus oleh peluru batu itu. Polat-polat kayaknya. Burinya itu. Padahal sombongnya wah kan gitu. Sanorek ngelehkeun urang, ku budak leutik dekat tepel. Alah ampun. Ada raja yang sombong juga tah ayanya. Wah, manehanana ka mana-mana teu eleh-eleh. Kunaon cik elehna? Kureungit. Teu pira cek reungit teu nempel cek menggigil maut we. Nya, takna lah sombong. Itu iya. Ya itu iya ceritana iya di tafsirna. Jadi setelah itu Daud mengambil pedangnya dan memenggal lehernya. Allahu Akbar. Geus pada ketepel aja. Ditewak, sekirit, dipencit. Allahu Akbar. Asallahu. Dipencit. Jalut sehingga putus dan terpisah dari badannya. Allahu Akbar. Maka dengan gugurnya Raja Jalut itu buyarlah seluruh kaum Amalik karena rajanya telah terbunuh. Bukan raja maut cenah. Birat seluruh tentara Bani Israel dengan suara gemuruh dan gegap gempita menyambut Daud yang kemudian dijadikan menantu oleh Raja Talut. Yang diseboga ka bogocan jang. Hade mana itu cenah. Kawinkeun. Ini panjang sekali subhanallah. Ya, kemudian sebagai penghargaan atas jasanya itu dikawinkanlah Nabi Daud dengan putrinya Raja Talut. Selain kemenangan itu Allah menganugerahkan pula hikmah dan kerajaan kepada Nabi Daud alaihissalam tuh. Jadi gubrakna ke Nabi Daud sehingga ia menjadi orang yang pertama-tama merangkap dua jabatan sekaligus yaitu Nabi dan Raja. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, rusaklah bumi ini. Dan seandainya Allah tidak menolak orang-orang jahat dan zalim dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, niscaya kejahatan itu akan tambah merajalela dan menghancurkan orang-orang yang baik. Tetapi Allah sengaja mengatur benteng-benteng pertahanan itu karena Allah mempunyai karunia yang dianugerahkan kepada semesta alam. Nah, jadi Allah tidak akan menyalahi janjinya ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Mudah-mudahan kita pun yang senantiasa menanti janji Allah orangnya surga dengan syarat-syaratnya tentu harus istiqomah dalam beribadah, kuat, teguh, tengkuh ya. Kemudian walaupun ada ujian, cobaan yang menerpa, tapi orang istiqomah we ibadah sabab naon? Kanikmatan hate mah ternyata nya teu bisa diukur ku duniawi, tapi dengan peribadahan yang kita jadikan ibadah itu makanan pokok kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat janji-janji Allah. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.